Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan kita yang penuh dengan dosa, waktu kita yang masih banyak salahnya, banyak khilafnya, tetapi di malam Jumat ini Allah taala mudahkan lisan kita untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah anugerah pilihan yang Allah berikan kepada kita yang sangat sungguh luar biasa di malam ini, di malam Jumat. Lisan kita, waktu kita, kesempatan kita ini dimudahkan Allah untuk memuji Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Seandainya satu salawat saja kita tahu itu diterima oleh Allah, pasti kita akan bahagia dan sangat senang luar biasa. Tetapi karena rahasia Allah, karena rahasia Rasulullah, maka kita hanya diperintahkan untuk memperbanyak sholawat sebagai bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu jadi ciri-ciri orang yang dekat kepada Rasulullah nanti di hari kiamat adalah orang yang selalu memuji Rasulullah, orang yang selalu bersholawat kepada Rasulullah. Maka tidak ada lagi waktu untuk kita membaca sholat kecuali di alam dunia ini. Kalau sudah di surga udah nggak bisa. Kalau sudah wafat nggak bisa. Maka tatkala kita hidup ini, marilah kita perbanyak sholawat memuji kepada Rasul yang paling mulia. Kemudian kita juga bertawasul, bermunajat kepada Allah dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Simtudurar, dengan membaca Rizatibul Haddad dan sholawat nariyah. Itu tujuannya adalah untuk kita bertawasul, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah dengan perantara para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena pemahaman kita sebagai Ahlus Sunnah Jamaah, maka haruslah kita sering-sering bertawasul, berziarah. Dengan apa? Dengan baca zikir. Termasuk orang mengaji Al-Quran, baca hadis, baca kitab, itu ada bertawasul, berziarah kepada orang yang baca, yang mengarang kitab, yang pengarang roti dan sebagainya. Maksudnya apa? Supaya segala kebutuhan kita diterima oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah. Seandainya yang sakit, dengan tawasul, dengan bermunajat kepada Allah, dengan salat kepada Rasul, dengan harapan mudah-mudahan yang sakit mendapatkan kenikmatan, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mungkin di antara kita yang sakit atau di antara kita banyak masalah sebagainya, mudah-mudahan barokah kita sholat kepada Rasul, bertawasul, berzikir kepada alim ulama, segala masalah kehidupan kita semuanya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari tawakal kita kepada Allah dengan banyak doa, dengan ikhtiar dosa dunia sebagainya. Suatu ketika ada orang yang yaitu ada kakak beradik yang sudah beribadah menyembah api bertahun-tahun. Kakaknya sudah 70 tahunan, adiknya sudah 30 tahunan menyembah api, beragama Majusi. Beragama Majusi. Kalau agama menyembah matahari namanya Shinto. Ya. Shinto gendeng ya. Agama Shinto menyembah. Maka salah seorang di antara kakak beradik ini diskusi, ngobrol, Kak, kayaknya kita nih udah lama nyembah api, kata orang Jawa. Sekali-kali yuk kita masukin tangan kita, kira-kira Tuhan kita ini ngebakar kita enggak? Kata adiknya, jangan bisa begitu, apinya di mana kebakar? Kita sudah nyembah api bertahun-tahun, masa sih Tuhan kita malah nyakitin kita? Kan kurang etis. Akhirnya apa? Kata kakaknya, udah sampein aja, sudah situ aja dulu. Akhirnya kakak nyuruh adanya, yaudah adanya, ternyata dimasukkan tangannya ke api, kebakar dan panas. Akhirnya, Kak, kalau begini caranya berarti Tuhan kita ini salah. Sudah kita sembah, sudah kita puja, malah yang nyelakain kita. Ayo kita pergi aja ke sana, ada ulama namanya Malik bin Dinar, kita belajar Islam ke sana. Yuk. Akhirnya kata kakaknya, ayo. Berangkat. Akhirnya dengan berangkat, akhirnya di waktu itu Malik bin Dinar seorang ulama sedang mengaji. Nah di situ sudah mulai ada hidayah, tetapi kakaknya enggak. Kalau kakaknya, wah saya nggak bisa, maaf ya, dek saya nggak bisa lama-lama di sini. Saya takut seandainya saya masuk Islam, kemudian saya takut sama teman-teman, takut sama pengikut saya, sehingga saya nggak diikutin lagi. Udah situ aja lah masuk Islam. Akhirnya adiknya yang masuk Islam, bersyahadat di depan Malik bin Dinar setelah pengajian, ngobrol-ngobrol,
wahai Malik, wahai kiai, wahai ulama, wahai syekh, saya berikrar ingin membaca 2 kalimat syahadat. Wah, masuk Islam. Akhirnya setelah membaca syahadat, seperti biasa, ini statusnya sudah menjadi apa? Mu'alaf. Namanya mu'alaf, imannya masih lemah, imannya masih bisa digoyang-goyang. Akhirnya seperti biasa, Syekh Malik bin Dinar ini dia mengumpulkan duit, tapi dia minta pulang dulu nih yang mu'alaf tadi. Wahai Syekh, saya mau pulang aja. Jangan dulu, tunggu. Ini ada sedikit harta, sedikit rezeki buat nanti di keluarga, di rumah. Gak usah. Dia nolak pemberian Syekh Malik bin Dinar. Jadi memang kalau kita kebiasaan ada orang yang baru masuk Islam, yang bisa sebulan, 2 bulan, atau setahun lah, nggak dapat kerjaan, yang kita kasih uang, kita bagi rezeki. Tapi kalau masuk Islam sudah 10 tahun, jangan. Nanti kata kitanya aja. Maka setelah itu dia nggak mau menolak pemberian Syekh Malik bin Dinar. Dia pulang. Nah pulang urusannya agak repot. Dia belum punya rumah, numpang di salah seorang rumah orang Muslim. Akhirnya dia harus bekerja karena anak istrinya belum makan. Akhirnya dia pun punya inisiatif atas dorongan istrinya, udah bapak pergi berangkat kerja pagi-pagi. Akhirnya berangkat kerja, anaknya kondisi sedang lapar luar biasa, seperti yang hadisi pada lapar ini katanya. Maka lapar, akhirnya Pak dia masuk ke kerjaan ke pasar, nggak ada yang nerima lowongan dia. Nggak ada kerjaan, hingga pas sebelum pulang dia ke surau dulu, di munajat dulu, ibadah. Nyampe ke rumah maghrib, dilihat di rumahnya nggak ada apa-apa, anaknya masih kelaparan. Hanya kata istrinya, bapak gimana urusan hari ini? Belum ada, nanti insya Allah katanya besok ada rezeki yang akan datang. Besok ada rezeki, ada gaji dari tuan, dari majikan saya, dari majikan bapak. Oh ya udah gitu, tahan deh, nahan tuh, nahan lapar. Sudah sehari. Yang hari keduanya berangkat lagi, kemudian di hari keduanya ini setelah melamar pekerjaan, jadi kerjaan di pasar nggak ada, nggak ada. Ke tukang ini nggak dapat pekerjaan, ke tukang ini nggak punya, wah semua nggak, kosong, pokoknya nggak ada yang menerima pekerjaan. Bahkan daftar menjadi karyawan sebelah nggak jadi. Ada betul. Pokoknya orang ini nggak dapat kerjaan lah. Aja pulang, sebelum pulang sholat dulu. Ya Allah, ini besok gimana ini? Anak kelaparan. Akhirnya pulang ke rumah maghrib sama. Bapak, gimana hasilnya? Nggak ada. Katanya sih besok hari Jumat, besok nanti ada diberikan rezeki, diberikan gajinya. Oh, akhirnya begitu hari kedua udah mau ketiga hari Jumat. Nah, akhirnya dia berangkatlah. Di waktu itu dia ikut sholat Jumat, mau pulang ke rumah dia sholat, ya Allah, sebelum pulang, ya Allah saya sih kuat nahan lapar, nahan haus, tapi istri dan anak takutnya nggak kuat sehingga dia kembali kepada agama sebelumnya. Akhirnya di waktu itu di hari Jumat ada salah seorang di antara tamu masuk ke rumah, suaminya masih di perjalanan. Akhirnya ada tamu ngasih gaji dengan membawa uang. Akhirnya Assalamualaikum, waalaikumsalam, ketemu yang punya rumah, istrinya ada. Siapa? Saya adalah utusan majikan. Bahwasanya suaminya ini dapat kerjaan, sudah kerja, ini hasilnya. Dikasih uang 10 dirham. Dirham itu kan emas. Akhirnya Pak, bahagia, bangga. Akhirnya dia pulang. Kalau kata yang tadi bawa emas, kalau bilang ke bapaknya, kalau misalnya masih sanggup terus, jangan putus asa, terus pokoknya kerja terus, jangan berhenti untuk kerja kepada Tuhan saya. Oh ya udah, nanti disampaikan. Pulang itu yang bawa uang itu si ibu tadi, istrinya, dia nukerkan duit, dia berangkat ke money changer. Berangkat dia tuh nuker duit, ternyata ditukar yang dapatnya 1 dirham, dia cuma nuker 1 dirham. Ternyata setelah ditukar, ini tukang tempat penukaran duit itu, dia melihat di uangnya ini bukan
bukan uang yang sembarang ini. Ditanya akhirnya kan. Ternyata 1 dirham itu ditukar dengan ratusan, kalau kita ratusan juta lah. Saking kagetnya, minta cerita itu yang punya toko menukar uang. Bu, ini ceritanya gimana? Kok bisa dapat uang ini? Suami saya begini kerja baru hari nggak dapat kerjaan, tapi ini ada hasilnya sekarang. Suaminya belum pulang. Akhirnya langsung dia beli makanan, jajan, beli makanan minum segala yang maunya, beli makanan enak buat menyambut istrinya. Suaminya dia udah deg-degan mau pulang, udah dibentelin, udah namanya istrinya siapin buntelan pakaiannya untuk dimasukin pasir. Kalau ditanya ini apa, kata istrinya, kalau ditanya maka saja ini adalah beras tepung. Akhirnya dia pulang ke rumah, nyampe di rumah, bahagia luar biasa. Mami, wah, luar biasa, ini bawa apa nih? Kayaknya bawa nasi uduk kayak ini. Ya. Kali enak luar biasa nih. Itu tikar udah digelar, makanan sudah banyak. Ini ada apa kok? Ini kemarin ada orang datang ngasih uang, katanya bapak kerjanya jangan berhenti terus aja. Hah? Kok gitu? Iya, pokoknya berhenti. Akhirnya ceritakan, langsung sujud syukur pingsan, semaput. Waduh, sujud syukur langsung pingsan ya. Pak, nanti aja pingsannya, pokoknya bangun dulu. Pingsan saking kagetnya dia ngelihat rezeki yang begitu banyak, akhirnya bangun di bapak. Diceritakan, bapak, kenapa kau pingsan? Bapak kaget, bapak nggak kerja apa-apa. Hah? Kok nggak kerja? Iya, bapak kan pulang tiap minggu selama 2 hari itu nggak dapat kerjaan, nggak dapat rezeki. Hanya cuman sebelum pulang ke rumah minta bermunajat kepada Allah, bertawakal kepada Allah, minta terus. Ini dapat rezeki. Ini berarti rezeki yang luar biasa dari Allah langsung. Nah, ini istrinya nanya, Pak, itu ngomong-ngomong yang diikat tuh apa? Di kain itu, waduh, padahal itu pasir. Gimana ya diomongin juga pasir, nggak diomongin, nanyain. Akhirnya apa? Diambil sama istrinya, diambil tadi, bukan pasir tapi menjadi tepung, menjadi beras. Nah, kalau kita nah inilah kehebatan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ikhtiar terus bertawakal kepada dengan ibadah. Kalau sudah kerjaan ada, rezeki ada, tawakal dengan bukan diam aja lah. Yang penting kita udah tawakal, tapi nggak sholat, bukan tawakal namanya. Dapat rezekinya tapi nggak berkah. Tapi dengan tawakal bermunajat lagi, baca lagi rotil hadat, baca lagi salawat, itu disebut tawakal dengan doa. Bukan tawakal diam-diam aja, bukan. Tapi tawakal dengan doa, ikhtiar terus, ya Allah. Terus tawakal, mendapat jodoh, cari lagi terus. Udah dapat rezeki terus, pokoknya semangat. Tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekilas singkat bagaimana kita harus tawakal kepada Allah, tetapi tetap kita berikhtiar. Nanti pun Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang berkah, dan mudah-mudahan rezeki kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri